Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan dua gagasan dari pemikir filsafat timur, yaitu Ki Ageng Surya Mentaram dan Lao Tse, dengan satu tema tentang kosmologi. Dalam tema ini kita akan memahami bahwa manusia, alam, dan ciptaan lainnya itu tertata secara harmoni, dan karena itu setiap komponen ini saling terhubung, saling mempengaruhi, dan saling membutuhkan antar satu dan yang lain. Bahwa manusia membutuhkan alam, dan alam membutuhkan manusia dan ciptaan lainnya. Nah, sama halnya juga dengan manusia, bahwa di dalam diri kita ini terdapat sebuah keselarasan hidup, dan ketika manusia berada dalam peristiwa chaos dalam kehidupannya sendiri, maka secara naluri manusia berusaha untuk memulihkan pengalaman derita yang dialami itu dengan mencari jalan agar bisa kembali ke dalam hidup yang teratur, damai, dan bahagia. Nah, untuk itu, melalui dua filsuf ini, kita akan diberi satu jalan penawaran untuk bagaimana bisa mencapai sebuah bentuk keselarasan hidup yang lebih sesuai. Nah, ini adalah Ki Ageng Surya Mentaram. Beliau adalah pemikir Nusantara. Ajaran yang terkenal dari beliau adalah Kawuru Jiwa. Jadi ajaran Kawuru Jiwa lahir dari kegelisahan Ki Ageng Surya Mentaram tentang mengapa penderitaan itu ada dalam kehidupan manusia. Hal itu ia temukan pada saat berhadapan dengan rakyat jelata di luar keraton. Dan melihat realita yang terjadi itu, ia berusaha memikirkan bagaimana orang bisa keluar dari penderitaan itu dan hidup bahagia. Dalam pencarian itu, ia lalu hidup berkelana, berusaha untuk mencari arti makna kebahagiaan, dan pada akhirnya ia menemukan kebahagiaan itu justru ada dalam diri manusia. Menurut Ki Ageng Surya Mentaram, yang membuat manusia itu menderita karena keinginan dan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Untuk itu, Kawuru Jiwa artinya belajar memahami diri sendiri, dan sekaligus kita dapat memahami orang lain dan lingkungan. Untuk memahami diri kita sendiri, hal itu dapat dilakukan dengan mengambil jarak dari diri kita sendiri. Jadi kita belajar untuk menilai diri secara lebih objektif. Hal itu dilalui dengan 6 jalan sebagai cara untuk memahami dan menseimbangkan dorongan keinginan kita itu agar terarah secara baik dan benar. 6 jalan itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu memahami kebutuhan manusia sebutuhnya saja, secukupnya saja, seperlunya saja, semestinya saja, sebenarnya saja, dan senyamannya saja. Jadi, 6 jalan ini membantu manusia untuk lebih seimbang dalam melihat hidup antara keinginan dan realita keadaan dirinya. Misalnya, seorang murid merasa kecewa karena tidak lulus ujian, dan rasa kecewa itu akan berkurang jika ia melihat hal itu secara lebih objektif. Bisa jadi karena selama ini ia tidak fokus, mengisi waktu dengan jalan-jalan, dan jarang mengikuti jam kuliah. Penilaian secara objektif itu bisa memberi cara pandang yang lebih baik dan mendorong orang untuk menerima kenyataan antara keinginan dan realita diri yang tidak sesuai selama ini. Dengan memahami diri secara lebih baik, maka manusia sebenarnya juga dapat memahami tentang orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Jalan untuk mencapai kebahagiaan ini bisa terarah pada keteraturan hidup yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Yin dan Yang dalam Taoisme. Dalam ajaran Yin dan Yang ditekankan tentang keseimbangan, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, dan semuanya harus sesuai dengan porsi yang seimbang. Dengan mengetahui ada yang jahat, maka manusia akan mengupayakan suatu kehidupan yang baik. Jadi ada daya untuk menuju pada keteraturan dalam prinsip yang sudah diatur dalam dunia ini. Ketidakseimbangan akan melahirkan chaos, dan secara natural hukum alam akan bergerak, berupaya dan menuju kembali pada keteraturan. Hal itu juga sama dalam diri manusia. Secara natural, manusia memiliki insting untuk menuju pada sebuah keteraturan yang tertata secara harmonis. Dan ketika terjadi peristiwa chaos dalam diri manusia, maka secara naluri ada dorongan untuk kembali pada keteraturan tersebut. Jadi ajaran Kawuru Jiwa serta Yin dan Yang sama-sama tertuju pada keteraturan hidup yang tertata secara harmonis. Kawuru Jiwa merupakan jalan untuk memahami diri agar manusia tidak menderita, serta Yin dan Yang juga sebagai cara manusia untuk menjaga keteraturan hidup agar tetap harmoni. Relevansinya untuk dunia saat ini, bahwa virus corona menjadi refleksi manusia terhadap sikap alam saat ini. Bisa jadi ini menjadi cara bagaimana alam memulihkan dirinya. Dalam ajaran Yin dan Yang menekankan tentang prinsip keseimbangan dalam alam ini. Tindakan yang berlebihan, egois, dan serakah dapat mengganggu dan membawa musibah. Kedua ajaran kebijaksanaan ini jika dihayati secara baik, dapat menggerakkan hati dan pikiran manusia untuk lebih mengatur hidup sesuai dengan kebutuhan secukupnya saja, agar tidak serakah, egois, dan tamak.